Selamat datang di podcast Cerita Ramadan, tempat kita berbagi kisah dan seru seputar bulan suci Ramadan. Kali ini kita akan mendapatkan narasumber yang sangat-sangat penting dan juga inspiratif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dikenalkan dulu, Mister. Namanya siapa? Ya, namanya Mr. Hamim Tohari. Mister Hamim. Dipanggil Pak Hamim. Ya, biasanya dipanggil Pak Hamim. Baik, kali ini kita akan membahas puasa bersama Pak Hamim. Bagaimana nih Pak Hamim, puasa Ramadan kali ini apakah lancar? Alhamdulillah puasanya lancar. Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman di rumah? Apakah puasanya lancar? Kita akan membahas mengenai puasa. Menurut Pak Hamim, apa itu puasa? Oh gitu ya. Sebelum saya jelaskan, perlu diketahui bahwa puasa itu adalah ada dua pengertian. Yang pertama, puasa itu menurut makna, artinya imsak. Imsak itu mencegah. Ya, apapun yang dapat dicegah itu namanya imsak, berarti puasa. Cegah dari apa? Ya cegah dari segala sesuatu. Itu namanya puasa. Kalau orang dulu bilang puasa itu adalah tirakat, makanya nyegah diri dari apa? Dari segala sesuatu. Tuh, kalau pengertian dari istilah puasa itu adalah menahan diri, mencegah diri mulai dari terbitnya fajar sebelum subuh itu ya, sehingga sampai matahari terbenam, sampai terbenamnya matahari. Mencegah dari apa? Khususnya kalau pengertian puasa itu biasanya umumnya dari makan dan minum. Makan tapi tidak sekedar dari itu, makan dan minum. Mungkin ada tujuan-tujuan yang lain. Itu pengertian puasa. Jadi tidak hanya menahan lapar dan minum saja, bisa juga menahan diri dari perbuatan yang buruk, Pak Hamim, Masya Allah. Lalu kenapa sih Pak kita harus melakukan atau menjalankan puasa itu sendiri? Sebenarnya ini berkaitan dengan pengertian puasa, bahwa puasa itu tujuannya adalah yang paling utama la'allakum tattaqun, agar mendidik atau menjadikan manusia hamba Allah itu adalah sebagai orang yang bertakwa. Namun sebelum itu ada beberapa hal ya yang perlu kita ketahui, bahwa tujuan puasa yang utama adalah menahan diri tadi, ya, menahan diri dari nafsu. Nafsu apa? Ya nafsu keduniaan. Kalau kita puasa biasanya kadang-kadang malas untuk ke mall, kadang-kadang malas untuk merasani karena kita puasa. Kemudian malas untuk kumpul-kumpul kemana saja yang berkaitannya dengan mengeluarkan tenaga dan sebagainya itu diantaranya ya. Nah nafsu apa ya? Nafsu merasani. Kemudian ada nafsu syahwat juga begitu. Kalau orang lagi puasa biasanya nafsunya itu agak turun. Tuh, jadi yang utama itu. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus puasa? Karena kita menanamkan dalam jiwa kita untuk empati pada orang yang ya katakan fakir lah, katakan semacam itu fakir. Jadi banyak orang yang makannya kadang pagi makan, siang gak makan, kemudian sore kadang-kadang ya nunggu kiriman makan juga begitu. Makanya kita agar empati dengan orang itu, maka kita harus bisa merasakan itu. Mungkin jalurnya itu lewat puasa. Kemudian yang ketiga, ya mengapa kita harus puasa? Ya karena Allah menciptakan manusia, tujuannya adalah ibadah kepada Allah, agar takwa kepada Allah, maka otomatis la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang takwa. Tuh sementara itu. Lalu nih Pak, kan beberapa ini masih ada yang puasa itu hanya menahan lapar dan minum, tapi mungkin masih ada yang ngerasani atau masih berbuat buruk. Pahalanya nih Pak, katanya kan setiap apa yang dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Lalu bagaimana Pak? Ya itu asalkan kita bersungguh-sungguh untuk berpuasa, insya Allah itu nanti Allah akan memberi pahala kepada kita. Ibaratnya kita ngabdi kepada suatu yayasan atau ngabdi kepada orang tua.
seandainya kita dengan tulus mengerjakan apa yang telah diperintahkan itu, maka itu nanti insya Allah akan memberi pahalanya sendiri. Karena apa? Karena dalam hadis dikatakan bahwa puasa itu adalah untukku, katanya Allah, bahwa aku yang menilai, ya, bahwa puasa itu adalah hanya Allah yang bisa menilai. Coba sekarang kita bayangkan, ya, sejak kecil, masa kecil kita, kalau orang sudah ngomong puasa, ada kolak, ada makanan dan lain sebagainya, kenapa gak kita makan? Padahal gak ada orang sama sekali. Nah, itu menandakan bahwa proses orang berpuasa itu dengan sungguh-sungguh semacam itu. Akhirnya apa? Nah, kalau dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberi pahala itu. Insyaallah gitu, ya. Jadi kalau emang ada orang puasa ngerasani berarti puasanya tidak sungguh-sungguh, hanya sekedar puasa nahan makan, nahan minum, tapi nafsunya tidak ditahan. Lalu untuk manfaatnya nih Pak dari puasa itu sendiri, apa? Ya, dalam istilah semacam ini logikanya. Jadi tiap segala sesuatu yang kita kerjakan pasti ada dampaknya, ya. Seperti batu kita gosok terus, maka itu nanti akan jadi akik. Nah, tinggal gosoknya ini nanti cara gosoknya ini baik, halus, profesional atau bagaimana, nanti akan menjadi akik yang baik itu bagaimana, akan menjadi batu akik yang baik itu bagaimana. Maka prosesnya perlu kita tanamkan dalam diri kita. Makanya perlu ada batasan-batasan puasa itu, yang membatalkan puasa apa, kemudian yang menjadi hal-hal yang jadi kewajiban dalam puasa itu apa, sehingga kita melakukan kewajiban yang ada di dalam puasa, kemudian memahami apa yang membatalkan puasa, dengan mengerjakan itu insya Allah nanti akan menjadi puasa yang baik. Nah, kalau sudah jadi puasa yang baik, dampaknya itu nanti pasti akan jadi dampak yang baik. Makanya lihat prosesnya, ya, prosesnya. Kalau prosesnya itu proses dengan baik, puasa dilakoni misalnya mulai dari terbitnya fajar, ya, sampai terbenamnya fajar atau matahari. Kemudian di dalamnya itu kita menahan dari riba, menahan diri dari pokoknya perbuatan-perbuatan yang jelek. Sehingga apa? Dengan kebiasaan yang semacam itu, nanti setelah Ramadan otomatis akan menjadi insan yang baik, menjadi insan yang bertakwa. Kalau prosesnya itu campur-campur, gosok watu tadi itu gosok dengan amburadul, tidak prosedur, kurang profesional, akhirnya tetap jadi batu, tetap nemu rioyo, ya. Akan tapi yang puasanya nanti akan tidak berdampak pada dirinya. Sehingga setelah puasa, yang suka mencuri, ya mencuri lagi, yang suka nyopet lagi, yang suka gosip lagi. Nah, semacam itu dampaknya semacam itu. Maka perlu kita tanamkan pada anak-anak agar setelah puasa menjadi anak yang baik. Maka proses puasa ini perlu kita tanamkan dengan baik. Di samping menahan diri, menahan makan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya fajar, terbenamnya matahari, di dalamnya itu nanti ditanamkan akhlak-akhlak yang baik tentang batalnya puasa, tentang hal-hal yang wajib dikerjakan dalam puasa, sehingga dampaknya insya Allah nanti akan jadi anak yang soleh dan solehah setelah puasa, jadi anak yang baik. Saya kira itu. Sebelum kita mengakhiri nih Pak, kira-kira pesan untuk anak-anak dan penonton Almas Voice. Ya. Pesan saya khususnya untuk saya pribadi, jadi kita hormati puasa ini, karena puasa itu adalah suatu kewajiban dari Allah. Kita tidak memandang wajib, tapi kewajiban dari Allah. Tapi kita menjalankan kewajiban itu dengan senang hati. Sehingga kalau kita mengerjakan sesuatu dengan senang hati, dengan cinta, dengan suka, maka hasilnya insya Allah nanti akan jadi bagus. Sama dengan orang kalau mengerjakan sesuatu itu dengan senang, dengan baik, dengan bagus, dengan lapang dada, insya Allah nanti yang melihat, yang menilai akan menilai sendiri dengan suatu kebaikan. Maka hasilnya pun nanti akan jadi hasil yang baik. Kalau kita mengerjakannya dengan terpaksa,
Akhirnya apa? Prosesnya dengan singitan, dengan ngumpet-ngumpet. Akhirnya kalau nggak ada orang minum, nggak ada orang makan, kemudian ngomong puasa lagi. Itu hasilnya di akhirnya. Jadi ya istilahnya kalau makanan itu namanya makanan yang bongkeng, yang basi. Akhirnya setelah puasa ya pancet, semacam itu lagi. Itu harapan kami agar anak-anak mengerjakan puasa ini dengan proses yang baik, dengan proses yang benar, dan mudah-mudahan anak-anakku semuanya jadi orang yang soleh dan solehah sehingga jadi anak yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengakhiri, terima kasih Pak Hamim sudah menjadi narasumber yang sangat inspiratif kali ini. Baik teman-teman, saya Mem Isrofi akan mengakhiri Almas Voice pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.